resiko gizi dalam asuhan keperawatan remaja, ibu hamil, dan balita. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa 1000 hari pertama sangat penting untuk perkembangan fisik dan kognitif anak yang memadai, di mana kekurangan gizi selama periode ini bisa memiliki konsekuensi yang tidak dapat diubah, baik itu pada remaja, ibu hamil, dan anak balita adalah kelompok yang paling rentan. Nah, pada kelompok remaja itu sendiri, remaja berada dalam tahap kritis pertumbuhan dan perkembangan, di mana nutrisi yang buruk selama periode ini dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat, remaja tersebut dapat terkena anemia, dan masalah kesehatan lainnya. Sehingga intervensi gizi harus fokus pada suplementasi mikronutrien, pendidikan tentang kebiasaan makan yang sehat, dan meningkatkan akses ke makanan yang bergizi. Sehingga sebaiknya dalam lingkungan sekolah, baiknya diberikan pendidikan terkait masalah mikronutrien atau nutrisi yang tepat bagi remaja di kalangan siswa itu sendiri. Kemudian pada pregnant woman atau wanita hamil, ibu hamil mengalami peningkatan kebutuhan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin, sehingga dalam masa kehamilan, ibu hamil sangat memerlukan nutrisi yang cukup tidak hanya untuk ibu itu sendiri, tetapi untuk bayi dalam kandungan ibu. Sehingga malnutrisi selama kehamilan dapat menyebabkan berat lahir rendah, kelahiran prematur, dan komplikasi lainnya. Untuk itu, intervensi gizi yang diperlukan pada ibu hamil harus berfokus pada peningkatan akses ke perawatan prenatal, kemudian suplemen zat besi dan asam folat sehingga ibu tidak anemia, kemudian pendidikan tentang kebiasaan makan yang sehat. Jadi ibu hamil itu sendiri bukan hanya saja nutrisinya yang perlu diberikan lebih untuk ibu dan bayinya, tetapi pola kebiasaan makanan sehatnya juga harus diterapkan. Kemudian untuk anak usia 2 tahun, di mana anak-anak di bawah 2 tahun berada pada resiko tertinggi kekurangan gizi dan konsekuensinya itu sangat tinggi. Sehingga intervensi nutrisi harus fokus pada pemberian ASI eksklusif, yaitu 0-6 bulan, selama 6 bulan pertama kehidupan, kemudian pengenalan makanan pendamping ASI selama 6 bulan. Jadi untuk makanan pendamping ASINya sendiri harus memenuhi kebutuhan karbohidrat, lemak, protein nabati, protein hewani, dan juga mineral dan vitamin. Kemudian pendidikan tentang praktik pemberian makan yang sehat dan juga tepat. Jadi untuk pemberian makanannya diselang-seling dengan pemberian ASINya sampai umur 2 tahun. Sebaiknya tidak diberikan susu formula. Kemudian kekurangan gizi selama periode ini dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, gangguan kognitif, dan masalah kesehatan lainnya. Nah, untuk faktor resiko gizi atau nutrisi pada remaja, ibu hamil, dan anak baduta dan balita antara lain keragaman pola makan yang buruk, jadi hanya karbohidratnya saja yang diberikan atau proteinnya tidak memenuhi, baik itu protein hewani maupun protein nabati. Kemudian kerawanan pangan yang didapatkan akibat dari kekurangan kerendahan ekonomi suatu keluarga itu dapat berpengaruh. Kemudian akses kesehatan yang terbatas, di mana fasilitas kesehatan sangat jauh dituju oleh suatu keluarga tersebut. Kemudian mengatasi faktor risiko ini memerlukan pendekatan multisektoral yang melibatkan penyedia layanan kesehatan, pembuat kebijakan, dan juga masyarakat itu sendiri.
Nah, yang terakhir, di mana 1000 hari pertama kesehatan atau 1000 hari pertama kehidupan sangat penting untuk perkembangan fisik dan kognitif anak yang memadai. Intervensi nutrisi selama periode ini dapat berdampak seumur hidup pada kesehatan dan kesejahteraan. Penanganan faktor risiko gizi pada remaja, ibu hamil, dan balita memerlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Jadi untuk pelayanan 1000 hari pertama kehidupan pada remaja, ibu hamil sampai baduta dan balita itu sendiri tidak hanya didasarkan pada kebutuhan makronutrien, mikronutrien pada anak, tetapi juga berdasarkan lintas sektor, tidak hanya pada ibu hamil, pemerintah setempat, tetapi juga oleh masyarakat itu sendiri. Baik, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Silakan bagi ada yang ingin ditanyakan, silakan diisi di kolom komentar atau berikutnya pada pertemuan berikutnya bisa ditanyakan. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.